cabangnya ini adalah KC Pangandaran, karena ini di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pemilik rekening adalah Pemdes ataupun pemerintah desa Kertajasa. Alamat pemilik Kertajasa saja, karena saya juga tidak tahu persis nama jalannya ya. Nomor teleponnya 08978654 atau sembarang saja. Nicknya pun saya sembarang. Bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan channel yang membahas terkait dengan Siskedes. Kali ini Mimin akan membagikan hal-hal yang bukan jarang, tapi sering dilupakan oleh rekan-rekan operator ataupun bahkan kaur keuangan di desanya masing-masing. Kebetulan mumpung sekarang lagi baru memasuki awal tahun di tahun 2021, artinya rekan-rekan mungkin saat ini sedang giat-giatnya untuk menginput baik itu dokumen perencanaan seperti LPJMDes dan RKPDes, ataupun mungkin juga sudah berlanjut ke jenjang penginputan di penganggaran. Nah, sebelum kita berlanjut ke penatausahaan, tentunya juga mungkin rekan-rekan harus menyelesaikan dulu penginputan penganggaran di Siskedes 2021 ini. Memang kali ini banyak hal-hal yang sifatnya baru bagi operator, karena di Siskedes yang 2021 ini ataupun di versi 203 ini agak berbeda dengan versi yang sebelumnya, meskipun tidak begitu signifikan, hanya beberapa penambahan fitur-fitur seperti CMS ID maupun ID billing pajak. Nah, ini bagi rekan-rekan biar diketahui, ini juga sering dilupakan oleh rekan-rekan, dan ini biasanya diketahui pas pertengahan tahun ataupun di triwulan ketiga ataupun bahkan di akhir-akhir mendekati deadline untuk penyusunan laporan keuangan, bahkan lompat tahun kebanyakan ketika akan menyusun laporan realisasi APBDes di tahun yang sebelumnya. Apa saja yang sering dilupakan oleh rekan-rekan ini juga sangat berpengaruh ya, meskipun tidak begitu signifikan. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh terhadap pencatatan pelaporan keuangan di desanya masing-masing. Oke guys, biar tidak banyak waktu lagi yang terbuang, kita manfaatkan saja. Apa saja sih yang sering dilupakan oleh rekan-rekan operator maupun kaur keuangan di desanya masing-masing? Ini yang pertama adalah yang sering kita lupakan itu mohon maaf, saya lompat dulu. Saya akan menggunakan akun desa yang kebetulan sudah login ya, bukan sudah login, tapi yang sudah saya katakan selesai ya untuk penginputan dokumen perencanaan maupun penginputan di dokumen di penganggaran ataupun perencanaan anggaran di tahun 2021. Saya menggunakan login kode desa. Kenapa ini menggunakan kode desa? Agar rekan-rekan juga agar sering mengingat kode desanya masing-masing, minimalnya tahu kode desanya berdasarkan Permendagri nomor 137 tahun 2017 terkait dengan kode dan wilayah administrasi desanya masing-masing. Ini untuk memudahkan saja ya. Oh ya, mohon maaf, ini saya menggunakan akunnya adalah akun
bukan akun, tapi saya menggunakan database-nya yang database offline, karena nantinya suka ada jeda ya, suka ada delay kalau untuk yang online-nya. Bisa dilihat, diperhatikan di sini. Database yang digunakan adalah database offline, Microsoft Access Data APBDes 2021.mde. Oke, kalau sudah kita input user ID dan passwordnya, lalu kita klik OK, kita masuk. Nah, di sini sudah menggunakan akun desa ya. Di sini bisa dilihat, dari sini ada beberapa, mungkin banyak menu yang ditutup, dan ini yang merupakan wilayahnya admin ya, wilayahnya admin kabupaten ataupun kecamatan. Jadi ini banyak menu yang ditutup. Apa saja yang sering dilupakan oleh rekan-rekan? Yang pertama adalah penginputan rekening bank desa. Ya, ini sangat berpengaruh karena nanti ketika kita akan melakukan cross check ataupun pemeriksaan pengecekan laporan keuangan ataupun rekening koran, ini biar sama antara rekening koran buku rekening dengan saldo di buku bank di aplikasi ya, ini biar tercatat, maka wajib hukumnya ini kita menginput rekening kas desa. Kita pilih kecamatannya, kita pilih nama desanya, kita klik rekening kas desa, lalu kita klik tambah ya, lalu kita buka rekening kas desa, lalu kita pilih, kita isi saja nomor rekening desanya. Saya isi ya, ini sembarang saja karena saya juga tidak tahu nomor rekeningnya, itu udah nomor rekening desa. Kemudian nama banknya, karena ini kita berada di Provinsi Jawa Barat, adalah nama banknya adalah Bank BPD Jabar dan Banten, Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten. Kantor cabangnya ini adalah KC Pangandaran, karena ini di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pemilik rekening adalah Pemdes ataupun pemerintah desa Kertayasa. Alamat pemilik Kertayasa saja, karena saya juga tidak tahu persis nama jalannya ya. Nomor teleponnya 08978654 atau sembarang saja. Nicknya pun saya sembarang. Nick di sini adalah nick kepala desa ya, 0728 ya. Sekian, yang penting terisi. Lalu kita simpan, tapi sebelum kita simpan, kita pastikan biar dia tercatat nanti di mutasi kas dan di buku bank. Kita pastikan pendapatan bunga ini menggunakan kode rekening 43601 dan biaya admin bank ini adalah 52506. Saya sengaja didepolkan karena mungkin kebijakan antar kabupaten kota itu mungkin berbeda ya. Tapi kalau saya sendiri di sini untuk biaya admin bank itu menggunakan kode rekening 5.2.506 sesuai dengan peraturan bupati kita ya. Ini menggunakan sumber dana DLL ataupun pendapatan lain-lain. Jadi bunga bank di sini dicatat sebagai pendapatan dari sumber dana lain-lain. Lalu kita simpan. Oke, ini selesai. Kemudian sebelum kita berlanjut ke berikutnya, kita pastikan juga data umum ini wajib diisi. Tapi kalau biasanya kalau tadi saya sudah dieksporkan, perencanaannya, rencananya dan penganggarannya biasanya ini akan otomatis terisi. Dan betul saja ini sudah terisi. Dan pastikan juga posisi status APBDes-nya adalah APBDes awal karena kita berada di anggaran murni. Kemudian pelaksana kegiatan ini sudah terisi. Oke, kita abaikan saja, keluar, atau kita lihat lagi, mohon maaf ya, ini sudah selesai. Kemudian kita pastikan juga visi misinya kita cetak saja. Nah, ini sudah selesai di input juga.
ya, visi misi sampai dengan RPJM desanya, sampai ke dana indikatif ya. Kita lihat yang kita cetak ini sudah terisi untuk RPJM nya ya, dan RKP nya ini belum selesai ya, belum selesai di input karena di dana indikatif ini tidak ada, berarti ini belum diisi, belum selesai, tapi tidak apa-apa ya. Ini kayaknya baru sebagian, kita cetak saja. Nah ini RKP nya sudah ada ya, sudah diinput. Kenapa ini RKP harus ada dan ini adalah RKKD ya, rencana kerja kegiatan desa. Ini nantinya juga akan terkolerasi ataupun akan mengeling ya, akan menyambung dengan database di penganggaran dan di capaian output dana desa. Jadi ini akan sangat berpengaruh ya ketika juga kita melakukan penginputan di isian data anggaran di menu kegiatan. Ini wajib diisi ya, ini akan terkolerasi, jadi nanti kita bisa untuk mencetak laporan DPA ya, dokumen pelaksanaan anggaran, yang mana di dalamnya ada 3 dokumen. Yang pertama adalah RKD, rencana RKA ya, rencana kegiatan anggaran, kemudian ada RKKD dan ada juga RAB. Nah, ini nanti ini menjadi bagian DPA desa. Kalau sudah di perencanaannya, lalu kita lihat di penganggaran, isian data anggaran, ini juga kadang sering dilupakan ya. Pendapatan bukan pendapatan. Nah ini untuk kegiatan juga kita perhatikan ya. Ini pastikan paket kegiatan sudah terisi. Nanti ini akan terkolerasi dengan POM capaian output dana desa ini ya, akan saling terkorelasi dengan capaian output dana desa. Nah ini kan sumber dananya dari dana desa. Nah ini sangat dibutuhkan ya, nanti biar di laporan capaian output ataupun capaian keluaran dia ada muncul ya, berapa targetnya dan berapa yang terrealisasinya, baik itu realisasi anggaran maupun realisasi fisik kegiatan. Nanti bisa terukur ya, seberapa persen sih capaian output dari satu kegiatan yang direncanakan oleh desa. Kemudian dari sisi pendapatan, ini juga yang sering dilupakan dan bahkan nanti di perubahan atau bahkan di awal tahun lagi itu baru diinput ya. Ini biasanya yang jadi sangat fatal, yang nantinya akan munculnya selisih di laporan realisasi anggaran. Nah, biasanya apa itu? Biasanya yang sering dilupakan itu adalah pendapatan lain-lain yang bersumber dari bunga bank. Nah ini rekening tadi sama ya, seperti di input parameter itu. Bunga bank itu nomor rekening kegiatannya atau kode rinciannya adalah 43601 ataupun bunga bank, dan pastikan juga pendapatannya adalah pendapatan lain-lain sesuai dengan di peraturan kepala daerah ataupun perkada di kita, bahwa untuk bunga bank itu pendapatannya, sumber dananya adalah pendapatan lain-lain. Terus kemudian dari sisi belanja, ini dari sisi belanja operasional ya, untuk admin bank juga ini pastikan admin bank ini menggunakan kode rekening 52506 nah, ataupun belanja jasa kurir pos ataupun giro ya, dan pastikan juga sumber pendapatannya ataupun sumber dananya ini adalah pendapatan lain-lain. Nah ini ya harus kita pastikan. Kemudian yang harus diperhatikan setelah itu adalah kita menginput saldo awal, kemudian penyesuaian dan juga melakukan penginputan penerimaan desa ya, dan itu pastikan setelah anggaran sudah ditetapkan ataupun di dalam sistem ini sudah dilakukan posting anggaran. Oke, akan saya coba posting dulu ya untuk desa ini. Saya
posting saja. Saya login dulu dengan akun admin. Oke, ternyata salah. Ya, saya posting dulu. Saya posting, pilih desanya. Ini masih belum ada ya. Oke, posting. Nah, ini sekarang sekarang itu di 203 ini adalah mutasi dari apa ya, dari Syskedes rilis 202. Nah, oke. Jadi ada APBDes murni yang sekarang akan kita posting, kemudian ada Perkades sebelum perubahan, ada APBDes perubahan, ada Perkades setelah perubahan. Jadi kalau dulu itu opsinya hanya 1, kemudian 2 dan 3 ya, ada 3. Kita hanya boleh melakukan perubahan selama 3 kali ya. 2 kali APBDes perubahan dan Perkades setelah perubahan. Tapi karena dengan kebijakan saat ini, adanya dinamika perubahan kebijakan dari pemerintah supradesa, maka Syskedes ini menjawab tantangan bahwa agar desa secara dinamis bisa melakukan perubahan ataupun mengikuti kebijakan di pemerintah supradesa. Oke, kita posting aja dulu. Saya anggap ini adalah Perdesnya nomor 1. Kemudian penetapan APBDes-nya itu adalah tanggal 15 Januari 2021 dan Perkadesnya ini adalah nomor 2 karena nomor 1-nya untuk Perkades terkait dengan LRA ya, atau satu sajalah, sama saja karena LRA tidak perlu menggunakan Perkades. Oke, saya posting, tugasnya adalah admin. Kita cetak dulu proporsinya biar kita tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pastikan bahwa postur APBDes itu untuk komposisi belanja operasional di dalamnya termasuk ada belanja pegawai itu adalah tidak lebih dari 30% sesuai dengan ketentuan pasal 100 PP 43 2014, Junto PP 47 2015 dan Junto PP 11 tahun 2019 bahwa belanja operasional ini adalah tidak lebih dari 30% ya, tidak boleh lebih, karena nanti kalau lebih ya, kalau lebih dari 30% dikhawatirkan belanja publik ataupun belanja yang anggaran yang digunakan belanja untuk masyarakat itu khawatir ini menjadi lebih kecil karena lebih banyak untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Oke. Ini sudah memenuhi syarat, lalu kita lakukan posting, lalu kita klik proses. Ya, ini sudah di posting. Kita lihat. Nah, kalau sudah di posting, ini nanti warna tulisannya akan berubah menjadi warna hijau ya. Kemudian saya akan lakukan penguncian agar nanti dalam perjalanan desa tidak melakukan perubahan apapun ya sebelum ada permohonan untuk melakukan perubahan APBDes ya, yang dimana harus diketahui oleh BPD dan kecamatan. Lalu kita ubah di sini, kita klik saja ini, lalu kita kunci ya, lalu kita simpan. Yes, nah ini sudah terkunci ya. Status kuncinya adalah ya. Lalu kita tutup, lalu kita lihat lagi, lalu kita buka ya. Nah, ini kalau sudah terkunci, tulisan menjadi warna merah. Artinya ini sebelum ada permohonan untuk melakukan perubahan, ini status APBDes-nya akan selalu terkunci ya. Selama desa belum melakukan ataupun mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan APBDes. Oke. Tutup ya. Yang berikutnya untuk persiapan, kita pastikan juga kita sudah menginput saldo awal dan lalu penyesuaian ya. Terus seperti apa untuk saldo awal? Ini sumbernya dari mana ya. Ini adalah untuk mencatat aset maupun
saldo di tahun sebelumnya ya, ataupun bahkan hutang pajak di saldo awal. Nah, untuk yang APBD si Kertajasa ini karena tidak ada hutang pajak, jadi kita hanya untuk melakukan penginputan penerimaan pembiayaan ataupun ada sisa lebih penggunaan anggaran di tahun sebelumnya. Ayo kita lihat berapa penerimaan anggarannya atau silpanya. Kita lihat saja. Oke, kita tidak perlu perubahan. Nah, di sini ada RAB 3 ataupun RAB 3, ini adalah rincian anggaran pembiayaan. Kita cetak. Ya. Nah, di sini diasumsikan untuk silpa dana desa adalah 13.81100 rupiah, dan silpa lainnya ini adalah DLL ataupun gabungan dari beberapa sumber dana, baik itu PAD, ADD maupun bagi hasil pajak, bantuan keuangan provinsi maupun kabupaten, atau bahkan dari pendapatan lain-lain ya, sisa dari tahun sebelumnya ini sebesar 85.743.309 rupiah. Oke ya, kita masukkan saja dalam saldo awal, lalu kita klik pembukuan, klik saldo awal, lalu kita pilih ya, kita pilih kecamatannya, desanya, lalu kita klik laporan kekayaan desa. Oke, kita klik tambah ya, di sini adalah di aset lancar, dan kita asumsikan bahwa silpa itu semuanya sudah ada di rekening kas desa. Ya, rekening kas desa kita pilih. Saya mohon maaf, saya lupa angkanya ya, angkanya saya lupa. Kita lihat lagi angkanya ada berapa silpanya. Saya akan catat saja di Excel ya, biar untuk memudahkan. Sini silpa DD, kemudian DLL, silpa DD nya 13.181.100 rupiah, kemudian silpa lain-lainnya 85.743.309. Kita akumulasi ya, kita akumulasi saja. Ini kita tambahkan ya, jadi silpanya itu adalah 98.924.409 ya. Kita kembali lagi ke menu pembukuan, saldo awal, lalu kita klik pilih kecamatan, pilih desanya, kita tambah, kita klik aset lancar, kas dan bank, rekening kas desa. Karena kita asumsikan bahwa silpanya ini ada di rekening ya, sudah ada di rekening. Asumsikan sudah ada di rekening ya. Kita masukkan di debit ya. Lalu kita tambah lagi lawannya, karena ini silpa, baru lawannya adalah ekuitas saldo. Nah, lalu kita masukkan di kredit sejumlah silpa ya, 924.409. Oke. Berikutnya adalah kita input penyesuaiannya. Ini kita klik nama kecamatan, nama desanya, klik jurnal penyesuaian ya, kita klik tambah ya. Karena silpa itu uangnya itu ada di desa, bukan di pemerintah daerah, maka mungkin per 1 Januari ini uang tersebut sudah ada di kas desa. Lalu kita klik ya, kita pilih, kita isikan nomornya, kita anggap ini jurnal yang nomor 1 0001
JP, kemudian kode desa, ya, dan tahun 2021, ya. Uraiannya inilah penyesuaian Silpa 2020. Kita klik tambah yang tombol merah, kembali lagi. Untuk menambahkan kode rekening di sini kita klik tambah yang di atas, ya. Batal dulu, lalu kita ubah, kita klik tambah. Yang akun yang digunakan adalah akun neraca, ya. Akun neraca. Tadi silpanya berada di rekening. Kita klik rekening kas desa, kita pilih, kita tambah lawannya, yaitu akun neraca juga. Lawannya adalah ekuitas sal. Oke. Ekuitas salnya ini sejumlah silpa, ya, 989240409. Posisi di debat. Jadi kita balikan, ya, kode rekeningnya. Lalu kita di rekening kas desanya sama dicatat, tapi posisinya di kredit 989240409, ya. Kenapa ini harus di saldo awal, jurnal juga, dan di penerimaan? Karena biar nanti bahwa silpa itu diasumsikan sudah terrealisasi dan ada di rekening kas desa. Kalau sudah, lalu kita klik simpan, ya, lalu kita posting. Oke. Untuk pembuktiannya kita lihat di laporan penata usahaan, ya, di buku bank, karena posisi uang ada di buku bank. Apakah sudah tercatat penerimaan silpanya sudah terrealisasi? Kita lihat saja. Oke. Nah, sini sudah ada, ya, tercatat di buku bank. Ada penarikan, ya. Jadi sisanya adalah 0. Seharusnya bukan 0, harusnya tetap 98924 untuk saldonya, karena silpa itu sebesar itu. Ini sudah ada dari rekening kas desa, jadi saldonya bukan 0. Berarti apa yang kurang? Kita lakukan input di penerimaan desa. Karena kalau tidak diinput, dia dianggap belum terrealisasi. Ya, kita lihat di pembukuan saja. Laporan pembukuan ini, apakah silpanya sudah terrealisasi atau belum? Kita lihat. Nah, meski tadi sudah diinputkan saldo awal, jurnal, tapi belum masuk dalam penerimaan, jadi silpa dia belum dianggap terrealisasi. Seharusnya sudah terrealisasi, maka solusinya adalah kita melakukan penginputan di penerimaan desa, ya. Kemudian ke penerimaan bank, lalu kita klik tambah. Tanggalnya adalah per 1 Januari, uang sudah ada. Kita catat silpa 2021, ya, namanya titik-titik saja, juga tidak, C, biar untuk memudahkan saja, ya. Klik rekeningnya. Nah, ini kalau tadi kita tidak lakukan input di parameter, biasanya dia tidak akan muncul. Makanya jangan lupa di rekening kas desa ini nomor rekeningnya dicatat di parameter. Kita pilih, ya, pilih, lalu kita simpan. Kita klik 2 kali, kita isi rinciannya, silpanya dari mana saja, sumber dananya apa saja yang ada silpa. Kita klik tambah. Nah, silpanya ada di sini sudah tercatat dari dana desa sebesar 13.181.100, ya. Nah, 181.100, simpan, lalu kita klik tambah. Untuk silpa lainnya 85.743 berapa, lupa lagi, ya, saya lihat saja, 309. Oke. Nah, ini sudah tercatat silpanya, ya, kita cetak saja. Nah, ini sudah tercatat sebagai anggaran yang sudah diterima di rekening kas
desa di dalam Silpa. Kita buktikan saja di laporan penatausahaan atau laporan pembukuan, laporan realisasi, apakah Silpa sudah terrealisasi atau belum, ya, atau belum. Nah, lihat di halaman kedua. Oke, ini sudah terrealisasi, jadi Silpa tidak ada yang tersisa. Jadi anggaran Silpa dia sudah ada di rekening kas desa. Nah, itu ya dipastikan. Juga kita lihat di penatausahaan laporannya di buku bank. Apakah Silpanya ada? Tadi saldonya 0. Ketika kita belum melakukan penginputan di penerimaan desa. Oke. Ya, ini sudah tercatat bahwa Silpa tahun 2020 adalah sebesar 98.924.409 rupiah. Oke, itu saja. Mungkin ini yang jarang diperhatikan ya. Langsung saja rekan-rekan kadang suka langsung menginput di penatausahaan, tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, tapi hal ini sangat berdampak dalam proses penatausahaan di desanya masing-masing. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangannya di desa masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Anggap saja kekurangan itu adalah merupakan kebodohan saya sendiri karena sedang proses belajar, dan adapun yang betulnya yang disampaikan oleh saya sendiri itu merupakan hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi